Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saya Ahmad Ardani dengan NIM 2241104002004 akan mengerjakan satu tugas sumber belajar PAI berbasis multimedia. Dan saya membuat video ini guna menyelesaikan tugas UAS yang telah diberikan dengan pengampu dosen beliau, yaitu Bapak Muhammad Nur Halim. Saya dari kelas 3 PAI A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan di lembaran soal atau di soal yang sudah disebut atau sudah tercantum di grup tentang 3 pernyataan mengenai multimedia. Itu yang pertama, tentang hal apa yang menjadi pertimbangan utama jikalau saya hendak mengembangkan sumber belajar multimedia, ya. Karena sebagai mahasiswa program studi agama Islam, pendidikan agama Islam, maka sudah umum diketahui bahwasanya nanti kelak lulusan program studi ini akan menjalani sebuah kehidupan sebagai guru, ya. Maka dari itu banyak keterkaitannya pembelajaran yang ada di perkuliahan, terkhusus mata pelajaran di program studi ini, itu berkaitan atau sebagai bekal untuk mahasiswa sebagai calon guru. Sehingga perlu diperhatikan, perlu dicermati agar supaya ketika kita terjun di lapangan, kita mampu menerapkan pembelajaran yang telah diberikan semasa kuliah, sehingga kita bisa menjadi seorang pengajar atau pendidik yang baik dan berintegritas. Yang pertama soal, yaitu tentang hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan atau sesuatu apa yang menjadi pertimbangan utama ketika kita hendak mengembangkan sumber belajar multimedia. Dari sumber yang saya baca dari salah satu jurnal di Universitas Yogyakarta, UNY, ya, itu menyebut beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama. Yang pertama yaitu tujuan. Ketika kita hendak mengembangkan multimedia, maka kita perlu tahu, kita perlu identifikasi dulu, kita perlu rumuskan dulu tujuannya itu apa. Jangan sampai kok kemudian kita memberikan atau kita mengembangkan satu multimedia, kita membuat bahan ajar, tapi kita nggak tahu tujuannya apa. Karena seperti yang telah kita ketahui bahwasanya dengan kita mengetahui tujuan, maka kita akan tahu juga bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana prosesnya untuk sampai kepada tujuan yang kita maksud. Maka penentuan tujuan ini sangat penting, sehingga menjadi salah satu atau bahkan satu poin khusus pertimbangan utama ketika kita hendak mengembangkan sumber belajar multimedia. Ketika tujuannya yang satu, maka prosesnya pun harus melangkah serasi dengan tujuan yang telah dirumuskan. Tidak bisa kemudian melenceng antara satu tujuan dengan caranya tidak relevan, tidak bisa. Maka disesuaikan dengan tujuan. Yang kedua yaitu disesuaikan dengan karakteristik murid. Nah, karakteristik ini pertimbangannya juga banyak. Ada yang kemudian bisa dilihat dari umurnya, bisa dilihat dari kebutuhannya, bisa dilihat dari level kemampuan siswanya, kelebihan dan kekurangan siswanya. Jadi salah satu pertimbangan ketika kita hendak mengembangkan multimedia, maka kita harus lihat dulu karakteristik peserta didik, murid-murid kita kelak itu seperti apa. Ada yang kemudian paham dengan metode pelajaran tertentu, ada yang kemudian tidak pas dengan
strategi pembelajaran tertentu, maka kita harus paham dulu, kita harus teliti, kita harus telaah, kita harus cermati, kita harus identifikasi sehingga kita bisa menyimpulkan, bisa mendapatkan data karakteristik murid yang hendak kita ajar itu seperti apa, sehingga kita bisa memilih metode dan sumber belajar multimedia yang tepat agar bisa diterima dengan baik dan bisa diajarkan secara baik kepada murid. Seperti itu. Kemudian penjelasan berikutnya yaitu tentang apabila sebagai calon guru PAI, kita kan tentu akan mengajar pembelajaran PAI. Ya, pembelajaran PAI itu banyak seperti fikih, SKI, akidah, bahasa Arab, Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Jadi yang dicontohkan atau yang diminta dalam soal itu keterkaitannya dengan 3 mata pelajaran yaitu SKI, akidah, akhlak dan fikih. Maka saya contohkan, maka kemudian sumber belajar multimedia seperti apa yang hendak saya pakai atau saya kembangkan ketika menjadi calon guru ya terkait dengan 3 mata pelajaran barusan yang tadi saya sebutkan. Maka saya contohkan dengan mata pelajaran SKI ya, mata pelajaran SKI ya. Sering disalahpahami bahwasanya mata pelajaran SKI itu selalu hanya berkaitan dengan perang dan perang. Oh, tidak seperti demikian. Ketika kemudian SKI hanya kaitannya dengan perang, maka yang seolah-olah itu yang diajarkan itu kekerasan. Padahal Islam itu bukan seperti itu. Apalagi sejarah Islam itu peperangan, poin perang itu terjadi ketika memang dalam keadaan darurat atau kemudian umat Islam diserang dulu atau menjadi poin atau syarat terakhir ketika memang ingin menghunuskan pedang ke musuh, bukan kemudian sedikit-sedikit perang, seperti saya contohkan ketika kisah penyebaran Islam melalui dakwah Rasulullah SAW. Maka saya akan menggunakan multimedia berupa aplikasi yang banyak beredar di internet seperti AI. Kita kemudian sebagai calon guru PAI saya akan membuat kuis, membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mengasihkan supaya murid itu tidak bosan, karena dewasa ini atau sering kali terjadi itu murid menganggap pelajaran SKI sebagai pelajaran yang membosankan. Jadi saya hendak membawa pelajaran ini menjadi pembelajaran yang asik. Makanya saya membuat seperti kuis dan sebagainya yang sama dengan itu supaya pelajaran SKI itu lebih asik. Dan kenapa kok saya memilih kuis? Karena supaya siswa bisa memilih, bisa mempertimbangkan kiranya apa pelajaran atau apa jawaban yang tepat dari kuis yang saya berikan. Jadi kita bisa belajar sekaligus bermain dan pembelajaran bisa lebih aktif, bisa lebih menyenangkan. Kemudian pembelajaran fikih saya akan menggunakan video animasi karena banyak hukum-hukum yang memang sifatnya abstrak. Misal kayak haji kan memang kita perlu sarana dan prasarana yang lengkap, fasilitasnya juga nggak semuanya ada, bahkan ya sulit untuk ditemui. Maka saya akan menggunakan video animasi untuk membuat gambaran, memberikan gambaran kepada siswa agar siswa itu paham yang dimaksud dengan umroh atau yang kemudian dimaksud dengan lempar jumroh itu apa, yang dimaksud dengan tawaf itu apa, hukumnya seperti apa, teknisnya haji seperti apa, ada syarat haji, wajib haji, ada rukun haji, sehingga siswa itu tergambar haji itu seperti apa sih, teknisnya seperti apa, dan sistematisnya bagaimana sih. Jadi saya akan memilih mata pelajaran fikih dengan salah satu contoh temanya itu haji dengan menggunakan multimedia video animasi. Begitu juga dengan akidah akhlak. Ya, akidah akhlak saya juga akan memberikan satu contoh dari video-video atau dari film yang sudah saya pilih terlebih dahulu agar peserta didik itu mempunyai contoh akhlak yang baik itu seperti apa. Jadi saya pilih terlebih dahulu, entah itu dari sosial media atau dari internet, kemudian saya download dulu videonya dan saya sampaikan, saya share ketika pembelajaran berlangsung supaya murid itu bisa mendapat contoh, bisa tahu contoh yang baik dari akhlak sesuai dengan materi pelajaran akidah akhlak yang saya sampaikan atau yang saya ampu. Seperti itu. Yang kemudian soal yang ketiga yaitu tentang
AI dan karakteristiknya ya. Jadi AI itu apa? AI itu satu kecerdasan buatan yang dibuat manusia ya, yang memungkinkan untuk belajar karena sudah difasilitasi oleh pengetahuan dan pengalaman tertentu ya. Dan AI ini muncul dari 5 tahun belakangan ya, dan mulai booming 2 tahun 3 tahunan ini. Banyak sekali perkembangan atau bahkan kemunduran atau resiko yang terjadi atas lahirnya AI ini. Jadi layaknya mata pisau, layaknya pisau yang apabila digunakan secara baik, maka kecerdasan buatan ini bisa berdampak baik pula, bisa berdampak secara positif. Pun demikian sebaliknya, apabila AI ini digunakan buruk, maka akan berdampak buruk pula, akan mempunyai sisi negatif pula yang bisa lahir atau timbul dari efek AI ini. Maka kita perlu bijaksana dalam penggunaan AI, dan AI ini sangat-sangat bisa, dan apabila digunakan secara baik maka AI bisa sangat membantu metode pembelajaran, terus praktek pembelajaran agar supaya lebih asik, menyenangkan, dan bisa lebih efektif. Karena di dalam sistematis atau kemampuan AI ini banyak sekali kemampuan atau fitur-fitur yang bisa kita gunakan, dan itu sangat-sangat bagus dan tepat sesuai dengan pertimbangan dan kemampuan kita memilih sebagai guru ya, yang kemudian dicocokkan, disesuaikan dengan konsep untuk kita ajarkan kepada murid, seperti itu. Jadi sekian jawaban dari saya. Mohon maaf, cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.